Mumarasatu tarikotil malamatiyah. Amalan tarekot malamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isani wa syukrilahu ala taufiqihi wantinaihi wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'jiman lisyanihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa salam tasliman katsira. Kita kuatkan lagi keislaman kita sebelum kita talim dengan syahadat, istighfar, sholawat, dan talqin. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniya sholli wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasang niat ridha Allah wa khususan abarui Nur Muhammad wabil khusus arwahi Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi Khalifatul Radin wabil khusus juriyatihi arwahi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amita 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abudan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afa al hisab. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul datam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung kita ke tajuk risalah
Seperti yang sudah kita curai di bab pertama, perkara amalan torekot malamat ya, output dari praktek amalan torekot malamat ya ialah tak mudah tersinggung, jauh dari iri hati, dengki, marah, sombong, tidak menyakiti orang lain, cinta damai. Esensinya lebih diutamakan daripada simbol. Bila diringkas, amalan malamati ya, mengkerucut dalam satu kosakata ikhlas. Berat memang ya. Dari sini mental pelayan harus terbentuk. Lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada diri kita sendiri. Atau yang dikenal bahasa kerennya altruisme. Ya. Lebih mementingkan orang banyak daripada diri sendiri. Itu altruisme. Pokok dari pemahaman altruisme adalah semangat berbagi, baik itu berupa moral, material, fisik, non fisik, apakah itu berupa benda ataupun ilmu pengetahuan. Kalau altruisme itu tulangnya, maka malamatiyah adalah dagingnya, gitu, ibaratnya gitu, ya. Karena itu dalam prakteknya ada simbol-simbol keindahan dan ketenangan karena tidak ada beban. Itu yang disebut tarian malamati. Itu biasa dipakai oleh Hakaniyah dalam tarian Rumi berputar. Ya. Itu mempercantik ayunan altruisme. Jadi ada kepasrahan, dia jadi gampang, gak ada beban. Ya. Karena mementingkan bukan dirinya sendiri, dilepas keluar keahlian dia. Ya. Itu simbolik banget ya. Arti katanya dalam prakteknya, maka berbeda dengan tarekat yang lain. Beda dengan kistiyah, ada abaha tapi yang berputar itu di kepala. Ya. Kistiyah. Semuanya pun tanpa enteng jadinya, tidak membeban. Ya. Itu sebabnya kalau tidak diisi dengan sesuatu yang sifatnya ajaran dan kehidupan, maka pas dia menari itu bisa jatuh loh, pusing kan? Nah disinilah keunikan keindahan itu. Jadi semesta itu terasa dalam aplikasinya enak dipandang dari segala arah mata angin. Nggak ada beban untuk kita menjadi tidak indah. Jauh dari parade kebencian, selalu berbaik sangka kepada siapapun. Makanya doktrin malamati dari Syekh Guru Rumi itu menyebutnya dalam bahasa Persia Darmayan an uhir zabalah awasufi mimyat wan nilhu harabibin. Di tengah tumpukan sampah, dia seorang sufi dapat melihat intisarinya. Itu bahasa Persia. Ya. Karena itu malamatiyah itu termasuk di Indonesia ini lambat berkembang. Tapi esensi ajarannya paling awal dipraktekkan oleh ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ya. Nah, jadi ini penting kita pahami dulu, bukan dipraktekkan dulu dalam amalan. Karena sama menyelusup ke seluruh teori, amalan, metode, praktek semua aliran tasawuf yang jumlahnya mutabaroh itu 22. Jumlahnya kalau ditanya tarekat yang mutabaroh itu ada 22.
Dasar dari amalan Malamatiyah kemarin sudah dibahas tapi endong ingatan lagi. Maklun ada di Quran surat Al-Maidah ayat 54. Itu istidlal, dalilnya dibaca lagi. Ya. Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Tidak takut kepada celaan. Jadi boleh dicatat itu ajaran Malamatiyah. Dan kalau digabung dengan doktrinnya altruisme, tergabung dua kepribadian itu menghasilkan sintesis yang berupa kepribadian yang berkarakter, dan itulah ukuran manusia ideal di zaman digital sekarang. Jarang tuh ya. Manusia ideal itu adalah penggabungan amalan tidak takut dengan celaan dan amalan altruisme atau tidak mementingkan orang banyak, menghasilkan manusia ideal di tengah abad digital modern ini, yaitu bahasa mudahnya tidak silau dengan tepuk tangan publik, sekaligus tidak roboh karena cacian kalayak ramai. Tangkap maksudnya ya? Teoritis banget ya bahasanya, gitu kan? Ya. Anda ngajarin yang buat tesis gitu ya, ya gitu ya. Jadi dalam ruang publik akan penuh dengan satu saja orang malamat ada di publik, maka ruang publik itu penuh dengan kedamaian karena sifatnya nular. Nah, jauh dari saling menyerang dan menghujat. Tapi ada prinsip sangat keras dengan orang yang sangat jolim, kafir. Itu maka terjadi yang disebut jihad qital. Ini kejadian zaman sekarang dicontohkan dengan apa? Antara Israel dengan Persia, ya kan?
Maka kalau kita mengetahui penggabungan antara malamatiyah dengan apa yang disebut kepentingan orang banyak daripada kepentingan suatu negara, maka akan cepat selesai itu. Lihat aja. Jadi nggak usah cemas tuh, ya, akan selesai aja. Ya. Jadi konsep dari ajaran Islam dari zaman Rasulullah, kalau diperangi dibalas dengan perang. Tapi ujungnya demi kepentingan altruismenya orang banyak, kan global dunia itu. Ya. Maka mereka akan mementingkan orang banyak, tidak mementingkan ego negaranya, penyerangannya. Tadi tidak ada dendam. Kalau ada yang menyebut dendam ke Sumat orang Persia karena dibom, itu salah. Doktrin seorang malamat pemimpin secara kultural daerahnya, dia menghilangkan dendam tuh. Itu berat, ya. Dicontohkan dengan kondisi keadaan sekarang, ya. Insya Allah nggak masalah, ya. Karena sesuatu yang sifatnya ada di Quran, perang itu sangat dibenci, ya, betul kan? Tapi banyak sekali hikmah di balik itu, kebaikannya. Sampai ya? Paham ya? Dengan begitu online maupun offline, bahasa digital, ya, kesalehan personal dan kesalehan sosial harus zaman sekarang beriringan. Itu ajaran malamat. Kesalehan pribadi itu harus beriringan dengan kesalehan sosial. Secara syariat, hablu minallah wa hablu minannas. Benar kan? Maka harmonis. Nah. Ada Bapak dosen ini? Ya. Ada ya? Alhamdulillah. Jadi malamatiyah mengajarkan tawadu. Membela kaum marginal kan tawadu itu. Iya kan? Juga anti dendam. Dalih apapun anti dendam. Kalau membalas itu menuntut hak dan keadilan. Diajarin sama Islam. Karena itu dalam realisasinya jangan menganggap mereka keras ya kalau memeranginya. Justru mereka itu akan timbul pencairan ketegangan tadi. Bagi seorang sufi malamatiyah yang diamalkan itu jelas makomnya tinggi itu. Ya. Orang yang mempunyai derajat makom seperti demikian disebut dalam Al-Quran waliullah. Iya kan? Waliullah. Ya. Sifat waliullah gimana sih? Cenderung selalu menutupi identitasnya, kesolehannya. Itu paling pokok. Tapi kalau sorbannya sampai 4 meter, ya bingung pula ya. Nah, sifat dasar waliullah itu bagi manusia cenderung menutupi identitas kesolehannya. Itu ajaran pokok malamatiyah. Ya. Lalu selalu menyamar. Jadi apa saja dari berbagai lapangan kehidupan. Jangankan mengaku wali, menyebut dirinya ulama saja, mereka malu. Itulah yang disebut secara bahasa torekot tasawuf wali mastur. Wali yang tersembunyi. Gemarnya jelas, suatu kenikmatan menyembunyikan jati diri. Kepintaran, kesolehan, membantu. Bila kelompok wali matsur itu terdeteksi oleh umat banyak,
kewaliannya terdeteksi, maka segera mereka melontarkan pernyataan yang sifatnya kontroversial. Ya. Itu yang disebut sering amalan mereka tersembunyi, melawan arus. Bahasa ininya mengantagoniskan dirinya. Tujuannya agar dia tidak dikultus, sekaligus membersihkan kolbu dari rasa congkak, ria, ujub. Berat ya? Berat ya. Berkebalikan dengan semaraknya jalan populer, berebut panggung, narsistik. Kondisi saat ini banyak merajut perdamaian tapi diviralkan. Ya. Di tengah konflik kekerasan yang terus berkecamuk, maka nalar Sufi Malamatiyah ajarannya sekarang relevan kan? Relevan. Untuk bisa diaktualisasikan sebagai gaya berspiritual alternatif. Benar? Ya. Ini pasti sampai di luar, wah, berat itu. Jadi aktualisasinya bisa berbentuk falsafah dan nilai-nilai aplikatif. Karena itu doktrin Malamatiyah, ajaran Malamatiyah jelas tidak salah bagi orang yang punya akal sehat, dengan skala yang lebih bisa diamalkan di kondisi moderat atau kondisi digital sekarang ini, menjadi sumber etika, menjadi sumber akhlak di ruang publik yang serba ramai ini. Jadi nilai-nilai yang bisa diterapkan adalah tidak merasa suci, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling baik. Saat yang sama pantang menyalahkan, menyesatkan orang lain. Itu disebut ego sektarian. Sebagai sumber pertikaian selalu dikesampingkan, akhirnya terbentuk sikap beragama yang inklusif dan toleran, tapi kokoh dalam memegang akidah. Jadi amalan tadi sudah nubuah, amalan kewalian. Nilai selanjutnya dalam ajaran ini, tadi sudah disebut, ikhlas beramal dan terus berbagi hal-hal yang sifatnya inspiratif. Sabar, tabah ketika dihina. Berjiwa pemaaf. Sudah itu hilang dari dendam yang sifatnya menyimpan. Karena dendam membara itu untuk seorang Malamatiyah adalah kesia-siaan. Jadi rupa konflik komunal yang bermotifkan egoisme, kelompoknya dapat diredam melalui musyawarah, mufakat, gaya-gaya yang disebut secara Al-Maidah tadi, mementingkan orang banyak daripada mementingkan diri sendiri atau altruisme. Jadi perundingan, bahasa dari orang Malamat namanya tabayun. Apa? Tabayun. Ya. Jadi di sini perlu kita pahami dalam sisi skala, sisi yang lebih dalam ajaran Malamatiyah. Non-ego menerima keputusan bersama. Begitu pula maskulinitasnya diterjemahkan ulang, bukan dengan sok jago mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan ego diri. Bukan pula berbuat kekerasan, tapi mengikat tali temali silaturahim secara erat. Pengkotakan kelas identitas akhirnya melebur dalam semesta kemanusiaan yang global universal. Karena itu Malamatiyah juga bisa membentuk pribadi yang progresif, berani mengekspresikan pikiran, perkataan, tindakan apa adanya, natural.
Tidak takut hina, tidak takut dicela, karena jiwanya sudah terbentuk, terlatih untuk menghinakan diri. Latihannya menghinakan diri. Ya. Alan doang, wah awak ndak kuliah maksudnya. Bahasanya tadi kan bahasa apa ya? Tapi memang harus begitu bahasanya. Maka jarang orang mendakwakan malah mati ya. Jadi celaan itu orang-orang yang punya doktrin Malamatiyah itu dirayakan. Ketangkep nggak? Bukan diratapi. Coba kalau antum kena punya prinsip begitu, maka cobaan itu menjadi gembira. Ujian itu biasa saja. Senang, nggak ada duit, nggak ada pacar, nggak ada bini, jomblo, punya istri, sama saja. John nyaman dong? Bukan. Kalau John nyaman, menahan. Ya, beda. Jadi nggak terlena oleh dengan pujian, sebab nanti bisa membuat lupa daratan, kan itu. Lautan hikmahnya dari Malamatiyah dibutuhkan oleh pembaru sebagai agen pencerah pembebasan di tengah zaman-zaman pasca kebenaran ini. Ya. Karena itu ada dasar kitabnya ya. Kuno, klasik, bayangin ajaran dari Islam diambil dari Quran, sudah demikian konsep tabayun itu, musyawarahnya itu begitu dalam dan tinggi. Ya. Sangat merugi kita kalau kita tidak memahami konsep ajaran, bukan doktrin ini. Ya. Salah satu kitabnya adalah karangan Imam Syarani berjudul Al-Minan Al-Kubra. Imam Syarani ini yang membuat kitab dari ajaran doktrin Tarekat Malamatiyah. Ya. Ini seorang wali kelas berat loh. Dia berkali-kali dicemooh, dipermalukan oleh wali-wali lain. Tapi dia mungkin terpuji, mungkin mulia. Pernah bertemu dengan orang di suatu lapangan main bola. Waktu itu belum jadi wali keren ini Syarani. Ya. Main bola nih. Ya. Bercelana pendek. Di pantai. Kan biasa aja. Ya. Tapi Imam Syarani karena kesolehannya baru terbentuk, heran terhadap perilaku orang muslim yang main bola di tepi pantai dengan mengenakan celana pendek. Imam Syarani di masa itu terkenalnya hanya menjadi orang yang bertarbiyah, menguatkan fikih. Ya. Beliau menganggap mereka itu ingkar dari adab yang bermain bola tadi. Sore-sore memakai celana pendek main bola di pantai. Kemudian setelah sampai ke rumah dia menggerutu karena rame. Imam Syarani ditegur oleh salah seorang yang tengah duduk di kursi di tengah jalan. Anehnya orang yang duduk itu berada di antara langit dan bumi melayang. Ya, menunjukkan kesaktiannya tuh karomahnya. Beliau pun dipanggil, "Wahai Syarani, apakah kamu tidak malu denganku? Yang tadi bermain bola itu ada aku. Itu semua yang main bola adalah wali abdal." Wali abdal, wali. Sementara kamu wali amatir. Betul itu, ada di bukunya itu. Ya. Dasar tidak memiliki sopan santun. Kemudian Imam Syarani menanyakan perihal bermain bola. Saya kesal karena mereka membuka aurat. Jadi dalam fikih, ya, laki-laki itu lutut kelihatan paha sedikit itu dianggap sama dengan orang membuka jilbab. Ya. Melanggar hukum syara, artinya membuka aurat.
beliau pun bertanya, untuk apa kalian para wali bermain dengan membuka aurat? Dijawab, biarin, karena saya sedang suka dengan umatnya Nabi Muhammad. Tidak akan bisa mendekat dengan umat yang ramai. Itu kan membuka aurat, betul? Ketika sholat, mazhabku Syafi'i. Jawab wali yang ngambang tadi duduk. Jadi memakai sarung atau tertutup sampai mata kaki. Tapi di luar sholat mazhabku Hambali. Nah ya, itu jawabannya. Dia kan nggak sholat, sedang bermain. Jadi kalau ada ikhwan di sini hobinya celana pendek, bermain nggak apa-apa. Tapi bayar zakat juga nggak boleh, harus celana panjang, karena ada unsur ibadah. Ya. Jadi konsep fikih gini, tidak akan bisa dijadikan ibadah kalau waktu kita selalu bercelana pendek. Boleh main bola ke sawah, ya, ke sawah. Pas selesai dia membajak, dia harus celana panjang, karena itu hasilnya menjadi ibadah. Sampai nggak? Itu adab Islam. Ketika sholat mazhabku Syafi'i memakai sarung, tapi di luar sholat mazhabku Hambali. Itu dipakai sama orang-orang yang ada ulama, termasuk ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat. Kemudian orang yang menegurnya tadi juga membuka jati dirinya sebagai seorang wali kutub. Bahkan dirinya juga merupakan pemimpin mursyidnya. Jadi yang ngambang tadi itu wali kutub. Dialah mursyidnya. Jadi yang banyak main bola itu kan bergabung dengan umum. Ya, orang yang punya syariat fikihnya nggak paham. Jadi untuk mendekati mereka pelan-pelan, mereka juga bercelana pendek. Ya. Makanya ada prinsip kalau jadi harimau, ya kita mesti jadi harimau dulu. Begitu ya. Karena di sana ada malamatiyah. Jangan sampai dia menunjukkan bahwa dia seorang wali. Aku ini wali kutub yang dijadikan pemimpin aliran Muhammadiyah. Aliran Muhammadiyah ialah sekelompok wali yang tidak pernah sholat sunat, qobliyah dan ba'diyah. Masuk masjid, ya nggak sholat. Pulang pun nggak sholat. Karena itu sholat sunat. Prinsipnya apa? Takut waktu sholat sunat dianggap itu wajib sama awam. Kedua, takut kalau sholat itu soleh banget. Gitu. Wali ini jangan-jangan. Itu aib. Nah, berprasangka baik. Tapi jangan ditiru gitu. Betul kan? Kecuali antum wali. Ada niat untuk memperbaiki. Ya. Tapi ingat, mereka sangat rindu kepada Allah. Mereka hanya ingin menunjukkan kepada umat Nabi bahwa sholat qobliyah dan ba'diyah tidak wajib. Begitu juga Syekh Ihsan Al-Jampes. Dalam kitabnya dibuat lagi dalam adab-adab ajaran Malamatiyah. Nama kitabnya Sirajut Thalibin ala Minhajil Abidin. Ini menguraikan muasal kata abdal. Ada yang disebut wali abdal. Abdal itu kekal. Kata abdal adalah bentuk jamak dari badal. Artinya kekal menggantikan, tapi bisa ditergantikan. Kesimpulannya badal jamaknya itu pengganti. Ya. Abdal juga kelompok wali Allah, pemuka agama sepeninggalan para nabi. Dalam hal ini banyak ulama berbeda pendapat perihal jumlah mereka. Wali abdal disebut juga paku bumi. Di satu komunitas besar ada satu. Seperti banyak disebutkan. Saya ambil bapak Tajul Arifin Abah Anam itu wali timur. Daerah Pesundan. Paku buminya dia. Nah, maka orang sering minta berkah gitu kan. Ya. Setelah masa kenabian selesai, Allah menggantikan kedudukan para nabi dengan sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad. Itu yang disebut parasitul
anbiya. Ya. Mereka lebih utama dari kebanyakan orang lain, lebih mulia sedikit. Bukan karena kebanyakan sholat, bukan karena kebanyakan puasa, dan bukan karena banyak harta atau perhiasan, tetapi karena wara. Itu disebut wara. Niatnya selalu membersihkan hati, jauh dari ujub, kepada didikan umat Islam. Bimbingan terhadap mereka dengan mengharap ridha Allah saja, tanpa ada kata kasar, menghilangkan, menggurui, rendah hati, tanpa terhina. Berat ya, amalannya berat. Tapi ada, ya. Inna budala ummati lam yakulul janata bi salatin wala syamin walakin dakalahu wa bisyakni il unfusi wa salamati syudur wan nusilil muslimina rawahul darakutni yufi kitabi ala zawadi wabni lil mukaramil akhlaqi anil hasani an anashin. Artinya gini, Rasulullah bersabda, sahih. Riwayat sahih ya. Wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena sholat dan puasanya, tetapi mereka masuk surga karena kemurahan hati, kesucian batin, dan nasihat tulus terhadap umat. Hadis riwayat Daraqutni, silakan lihat, bernomor 2436. Dan juga diriwayatkan oleh Anas. Ya. Jadi wali abdal tidak pernah melaknat, menyakiti, merendahkan, melampaui batas terhadap apapun dan siapapun. Mereka tidak mendengki orang yang diberi anugerah sesuatu oleh Allah. Mereka orang yang paling baik pengetahuannya atas sebuah hakikat, paling lembut tabiatnya, dan paling murah hati. Faqalas ashayiku man badalat syai'atihi hasanatin fahuwa badalun. Syekh Asyajali ngomongnya begini, siapa saja yang keburukannya berganti menjadi kebaikan, maka ia adalah seorang wali abdal. Ini ada di buku Syekh Ihsan. Nah, judulnya Andong lupa ya, tapi halamannya Andong tahu, halaman 1263. Ya. Jadi istilah wali abdal begitu. Sekarang kita bahas sendiri, karena putaran seorang wali itu mempraktekannya adalah amalan malamat. Tidak menunjukkan dirinya seorang ulama. Ada disebut di atas wali kutub, di wali abdal itu wali kutub namanya. Terdiri dari dua kata. Itu seorang malamat juga. Yaitu kata wali dan kata kutub. Kata wali merujuk pada pengertian orang alim. Wali itu orang yang alim. Orang yang alim itu sangat dicintai oleh Allah. Pasti dilindungi segala urusannya. Wali tadi juga mencintai Allah, beribadah, istiqomah dalam keadaan senang dan susah. Sedangkan kata kutub artinya poros, ampalos. Ya. Jadi wali kutub adalah poros wali. Wali kutub ini salah satu di antara kategorinya, jenis kewaliannya, dan ia adalah pemimpin para wali. Jadi pemimpin para wali abdal namanya wali kutub. Nah, di seluruh dunia berarti nggak banyak. Walaupun begitu, ada sedikit perbedaan pula di wali kutub. Ada di atas wali kutub, diterangkan disebut Qutbul Gauts. Wali kutub. Wali kutub jumlahnya banyak juga. Tapi hanya 100 tahun satu. Di antara wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah itu siapa? Wali kutub. Sudah wali kutub tadi, di bawah itu wali abdal, dulu para wali.
Wali kutub atau kutubul gaud jumlahnya itu 1 tiap 100 digantikan. Namun kutubul gaus jumlahnya cuma 1. Kutubul gaus itu sangat disembunyikan. Maka dari sini dapat diartikan bahwa wali kutub adalah pemimpin dari setiap komunitas wali abdal. Sedangkan kutubul gaus adalah pemimpin dari para wali kutub. Ya. Kemudian yang dimaksud aliran Malamatiyah ini erat sekali dengan amalan-amalan para wali. Salah satu aliran dibentuk torekot yang pertama kali berkembang di Naisabur, Khurasan. Jadi kalau di Indonesia torekot Malamatiyah kurang dikenal. Apa sebab? Karena tersembunyi, bukan nggak ada. Nah, kalaupun ada menyebutkannya, itu sifatnya adalah mungkin tarbiyah, kita berprasangka baik. Tapi mereka itu disembunyikan. Ya. Karena sifat amalan tarekat Malamatiyah itu rahasia. Setelah Malamatiyah itu baru turun tarekat di bawah itu. Qadariyah, Naqsabandiyah, Syajaliyah, Syatariyah, ya. Dan lain-lain. Jadi tarekat dan tarikah mengalami perkembangan dari induk tarekat Malamatiyah. Ya, perkembangan dari masa ke masa. Pertama-tama yang muncul sekitar abad 10 Masehi sebagai jalan yang ditempuh seorang sufi untuk sampai kepada Allah secara fardiyah. Jalan tarekat awalnya tidak berorganisasi. Sifat jalannya fardiyah. Fardiyah tahu artinya? Person, individu. Tarekat awalnya tidak terumumkan, fardiyah. Karena berkembang, timbul kejoliman, maka berkomunitas, maka ada organisasi. Nah, organisasi tidak boleh disebut Malamatiyah. Yang membentuk organisasi itu, paham nggak? Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya, tarekat jalan metodenya 1, Malamatiyah. Ya, induknya gitu, abaruhnya gitulah, malamat dalam doktrinnya, amalannya. Ya. Dan malamat itu, ruh kan 1, fardiyah kan, individu. Kemudian pada abad 13 berkembang dari individual menjadi kolektif. Ya, Qadariyah, Naqsabandiyah bergabung, join. Pertama Qadariyah dulu, kemudian Syatar, Syaman, ya kan? Itu nggak 1, berkembang kan? Ya, banyak, berjamaah. Beberapa orang bersama-sama melakukan muraqabah kepada Allah. Maka terhimpunlah suatu kumpulan. Ya, yang disebut kelompok Syatar, kelompok Naqsabandiyah. Sejarahnya gitu. Sejak abad 15 terjadi transisi misi ajaran dari guru, mursyid, pengikutnya. Pada tahap ini ajaran tarekat itu dikenal dengan organisasi tasawuf. Jadi kalau organisasi tasawuf itu doktrinnya tarekat, masing-masing dibawakan kepada wali mursyidnya, melestarikan ajaran syekhnya tertentu yang sesuai dengan kondisi tempat, kultur. Karena itu pula muncul nama-nama tarekat seperti tarekat yang lainnya. Total dari Malamatiyah dari sifatnya individu menjadi 22. Pertama Qadariyah, kemudian Naqsabandiyah. Setelah itu Syajaliyah. Syajaliyah baru masuk Syatariyah. Setelah Syatariyah Hakaniyah. Kemudian Samaniyah. Ya. Secara etimologi tarekat itu artinya jalan. Sama dengan mazhab. Sama. Jalan. Maka mazhab itu ada 4. Ya kan? Namanya mazhab. Nama mazhabnya beda-beda. Yang beda-beda itu nama pencetus mazhab. Syafi'i, Maliki, ya kan? Tarekat namanya? Halo?
malamat, ya, pecah jadi dua-dua, Satar, Naksaban, Abdul Qadir, Qadar, itu. Ya. Jadi dalam sisi syariat dihimpun menjadi 4. Kalau di fikih 4 mazhab. Dalam ajaran ruhani dihimpun terurai menjadi 22 mazhab lah. Aliran, metode. Sampai sini paham ya? Jadi Malamatiyah itu sebenarnya ajaran pokok. Paham? Paham ya? Nah. Firqah dalam ilmu kalamnya adalah larinya ke mazhab. Begitu juga dalam istilah tasawuf, tarekat berarti perjalanan seorang salik mengikuti tarekat. Nah, karena itu tarekat itu terdiri dari 22. Kalau dirunut begini, induk ini bergabung semua doktrinnya adalah Malamatiyah. Karenanya orang tarekat yang 22 ini harus memahami konsep Malamatiyah. Walaupun ada yang menarik itu bernama Malamatiyah, tapi pecahan dari induk Malamat. Tahu nggak? Ya, tarekat Alawiyah pertama, Ahmadiyah, Badawiyah, Idrusiyah, Kristiyah, Dasyukiyah, Gajaliyah, Hadadiyah, Idrisiyah, Kalwatiyah, Malamatiyah, Maulawiyah, Naksabandiyah, Hakaniyah, Qadariyah, Rifaiyah, Samaniyah, Sanusiyah, Surhawadiyah, Syajaliyah, Syatariyah, Tijaniyah. 22. Jadi pengais bungsu itu Syatar. Bungsunya adalah Tijaniyah. Tijaniyah ini di Yaman. Syatar banyak di Sumatera, khususnya Aceh. Itu yang menyebar. Ya. Jadi itulah semua kesimpulan dari induk usul Malamatiyah menyebar menjadi metode ajaran-ajaran tasawuf yang menjadi mazhab ada 22. Walaupun ada yang membentuk satu aliran lagi, nggak masalah. Asal jangan lepas dari konsep ajaran Malamatiyah Ruhaniyu yang bernasab kepada Rasulullah. Maka disebut tarekat yang 22 ini karena ada nasabnya tercakup kepada Rasulullah, mutabarah. Ya, tarekat yang mutabarah, tarekat yang memiliki sanad yang sifatnya mutasil. Mutasil tuh tersambung sampai kepada induknya Rasulullah SAW. Karena itu dalam tradisi amalan tarekat, organisasi tasawuf sama aja, murid-murid biasanya berkumpul di suatu tempat yang disebut. Karena beda nama, ribat, Jawiyah, Halakah. Kalau kita Satar disebut Jawiyah. Ya. Ada yang disebut ribat. Ada yang disebut Halakah, Naksaban. Ya. Itu juga, itu kelompok majelis kayak musolanya. Ya. Untuk melakukan riyadah ruhani. Dasarnya sama. Zikir Allah. Dengan metode yang berbeda. Ada yang sir, ada yang jahar, ada yang digabung sir dan jahar. Materi pokoknya diawali landasannya istighfar. Sholawat Nabi. Beda-beda sholawatnya. Ya kan? Kemudian baca zikir nafi isbat. Kemudian dinaikkan lagi. Ada yang membaca ismuzat. Hu. Ya, itu ismujat secara bersama di bawah seorang pembimbing mursyid atau guru yang di dalamnya terdapat ajaran amaliyah, aturan-aturan adab, kepemimpinan mursyid, hubungan antara mursyid murid, wasilah, silsilah, ijazah, suluk, ritual seperti baiat, talqin zikir, khususiyah, haul, manakib. Itulah kesimpulan ajaran ruhani. Dan masing-masing itu tergabung pada doktrin Malamat. Ya, itulah yang betul Anung jelaskan dari ajaran Malamatiyah. Masih belum ke ajaran pokok Malamatiyah secara landasan dasar. Ini kaitannya dengan ibadah. Nah, Anung terangkan dulu ibadah.
Metodenya gimana ibadah? Ibadah itu kata-kata yang sudah umum kita pahami. Itu selalu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran tarekat timbul interaksi pertanyaan dulu. Karena metode ajaran secara tarekat interaksi. Bagaimana sih seharusnya kita beribadah kepada Allah? Itu pertanyaan. Ketika kita menghamba kepada Allah, ketika kita sholat fardu, sholat malam, sholat sunnah, tahajud, baca Al-Quran, semua ibadah ritual. Ya. Betul kan? Pertanyaannya, sekarang yang kita cari apa sih ketika kita sholat? Pendekkan dulu. Tanya sama diri. Antum sholat itu, pertanyaannya, cari apa? Nah, itu metode tarekat. Mendapat pahala, silakan, dibolehkan. Nah, karena janjikan ketika sholat pahala besar dari Allah ada di Quran. Jadi nggak berdosa. Silakan kalau hanya untuk mencari pahala. Ya. Tapi yang kita harapkan anugerah karunia Allah. Silakan. Nggak masalah. Naik pula levelnya tuh. Kita berdoa agar dikabul oleh Allah. Tidak masalah. Silakan. Ada di Quran. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah, mereka mempunyai tujuan lebih agung dari tadi. Bukan hanya sekedar mendapat pahala, lebih mulia dari semua itu. Apa sih yang lebih agung, lebih dari pahala yang mereka cari? Bukan pahala, ajaran tarekat. Tapi yang mereka cari, ma'yab hatuhu anullah. Tujuan sholat mencari Allah, bukan pahala. Itu yang disebut ma'yab hatu anullah. Yang dicari Allah. Bagaimana contohnya? Iktibar mainannya, ajaran tarekat. Iktibar makna penjelasannya harus jelas. Dan cari yang gampang. Seorang direktur perusahaan itu kan owner dari pemimpin suatu bisnis. Atau apa aja, dia pasti punya karyawan. Betul? Seorang perusahaan pasti punya karyawan, owner itu. Atau anak buah yang bekerja atau karyawan sebutannya. Itu kan biasanya gimana? Pas kita ingin jadi karyawan, tekan kontrak. Benar? Antum hidup tekan kontrak. Dalam kontrak itu terjadi antara pemilik perusahaan dengan si karyawan yang melamar kerja. Pihak pertama dan pihak kedua. Iya kan? Nah, dalam metode tarekat itu namanya bai'ah. Apa? Bai'ah. Kontrak perjanjian kerja. Di kontrak itu tertulis, harus dituangkan poin-poin apa aja pekerjaan yang harus dikerjakan oleh si karyawan. Semuanya di dalam kontrak kerja harus dituangkan, tertulis. Itu disebut profesional. Kemudian dalam kontrak juga kewajibannya tertulis. Pertama, pemilik perusahaan, owner, wajib membayar gajinya sekian seterusnya. Betul kan? Ya kan? Nah, wajib bayar pahalanya melalui kontrak tadi. Itu semuanya sudah tertulis. Ada kontraknya. Antum dengan Allah ada kontraknya, tertulis. Di luar kontrak pekerjaan nggak wajib pihak perusahaan membayar. Enggak. Karena tidak tertulis kan, nggak ada kesepakatan. Tidak ada tertulis dalam kontrak. Yang tertulis dan yang ditandatangani nggak dituntut apapun di luar kontrak. Sebagaimanapun owner, pemilik perusahaan atau PT nggak akan diminta tuntutan apapun di luar kontrak. Semua udah tahu tuh, ya.
Teken masing sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Ada kontrak kerjanya. Ikuti aturannya gini. 56 kali zikirnya, ya kan? Gitu kan? Kamu kerjakan, dapatkan. Ikuti waktunya, ya. Ikuti adabnya. Tetapi pada saat bekerja, si karyawan di lapangan biasanya pasti itu biasanya ada aja hal yang harus dikerjakan oleh karyawan di luar kontrak kerja yang tertulis. Sepakat nggak? Pasti itu. Iya kan? Ya kerja misalnya pegawai apa aja, gubernuran, di kontrak kerja antum misalnya tukang ini, tapi pas di lapangan ada aja yang mesti dikerjakan yang lain, bener nggak? Ada kan? Ada. Ya. Nah itu si karyawan berhak untuk tidak mengerjakannya kan? Karena tidak ada kontraknya. Ya. Sebab di luar kontrak. Sebagaimana pemilik perusahaan juga nggak boleh marah. Karena tidak tercatat. Gitu. Itu yang disebut profesional. Sehingga kadang pemilik perusahaan menjadi kesel tuh. Kaku banget sih mesti ada yang dikontrak kerjain. Pokoknya dari jam 4 sampai dari jam 7, misalnya jam 8 sampai jam 4 udah. Apa yang disuruh itu aja dikerjakan berdasarkan kontrak gitu. Di luar itu nggak mau. Minta tolong si pemimpin juga nggak mau. Kadang-kadang jawabnya gini, nggak ada di kontrak Pak katanya. Nyebelin nggak kayak gitu? Nyebelin ya. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, mudah-mudahan nggak ada. Padahal apa sih susahnya bantu kerjain gitu? Kan manusia itu hubungannya sosialnya tinggi. Ya. Tapi ada juga yang kayak gitu. Apa sih susahnya? Mau marah nggak bisa si pemimpin karena di luar kontrak. Kalau profesional. Nah ini si karyawan ngerjainnya kalau ada apa yang ada di kontrak saja. Nggak lebih dari itu. Kira-kira si pemimpin perusahaan seneng nggak? Enggak ya. Kaku banget. Nyebelin tuh. Di satu hal nyenengin karena dijalani tugasnya berdasarkan sisi kontrak. Tapi di lain persoalan, sisi lain nyebelin ibaratnya kayak gitu banget sih gitu. Ya kan? Kerjanya kayak gitu bener sih. Yang kayak gitu tadi ngasih gajinya harus sesuai kontrak. Sepakat? Nah, nggak akan ada bonus. Gitu aja. Subhanallah. Ada kita dapetin nih beberapa karyawan istimewa. Apa tuh? Kontrak-kontraknya dijalanin ya sesuai yang tertulis, tapi dia memang hobi dengan kerjaan itu. Suka kali pegang sapu, nyapu aja. Waktunya habis, jam kontraknya habis, nggak tercatat dia nyapu juga gitu. Sampai ke atap-atap disapu gitu. Hobi. Ya. Suka. Ada kan kayak gitu? Ada. Hobi dengan pekerjaannya. Sehingga yang dia lakukan itu kadang-kala di luar kontrak. Dia memberikan yang terbaik karena hobi. Kira-kira pemilik perusahaan senang nggak? Senang lah. Nggak sama yang pertama tadi. Jauh lebih senang dengan kedua ini. Yang kayak gini dibandingkan dengan karyawan yang saklek tadi, yang terikat hanya yang ada di kontrak ada. Nah kata pemimpin, yang kayak gini yang dikasih bonus. Betul kan? Nah logikanya gitu. Terus ada dua macam orang. Yang satu itu ya bukan dua orang. Yang dua orang itu tadi udah dijelaskan. Ada satu lagi.
memberikan ke perusahaan yang sangat super baik, lebih apa yang ada dalam kontrak, walaupun dia nggak hobi, kasih yang terbaik untuk perusahaan itu. Kenapa? Walaupun di luar kontrak, walaupun dia nggak hobi, motivasinya bukan hobi, tapi karena dia cari muka ke pemimpin. Ada nggak? Ada yang bekerja sesuai kontrak, ada yang bekerja karena hobi, dapat bonus dia. Ada yang kerja ambil muku menjilik ke pemimpin, betul nggak? Jadi menjilik boleh juga ya dalam rohani, dalam ibadah boleh. Jadi kalau antum menjilik sama Pak Gubernur, Pak Presiden, dapat menteri. Kalau ke Allah dapat wali. Itu kan iktibar, maknanya begitu. Dia cari muka, berusaha yang terbaik sehingga dia senang dan bahagia, pokoknya pemimpin itu. Ini dua orang sama-sama pekerja, tiga orang ini sama-sama pekerjaannya. Memberikan tapi yang paling baik, terbaik kepada perusahaan. Cuma yang satu karena hobi, suka sama pekerjaan itu, satunya lagi suka sama yang punya perusahaan. Apalagi kalau perempuan cantik ya, gitu ya. Nah, gitu istilahnya. Maka otomatis yang terakhir ini ya punya tempat spesial di sisi Allah, karena dia mengebirakan totalitas loyalitasnya di sisi yang lain, walaupun niatnya cari muka, ya, tertempat di hati. Iktibar rumpaannya mendekat cara berpikir kita untuk bisa mendekatkan kita ibadah kepada Allah, begitu iktibarnya. Ada orang beribadah kepada Allah yang dicari pahala, nggak masalah, silakan. Sesuai kontrak, nggak lebih nggak kurang. Dia beribadah cuma cari pahala, banyak. Ya silakan. Kalau ibarat sholat, nggak ada sunat, ya udah, yang wajib aja 4 rakaat, subuh 2 rakaat, udah itu tidur lagi, kan gitu ya, nggak masalah. Karena dia yang cari kewajiban tadi, atau cari pahala, sudah bagus tuh, sesuai kontrak, profesional kan, ya. Kita cuma dapat karyawan yang kayak gini. Cuman ada yang lebih baik dari itu. Ada lagi yang beribadah kepada Allah karena memang menikmati ibadah, sehingga dia melakukan selalu yang terbaik karena memang dia menikmatinya. Nah, ini seperti orang yang nomor 2 yang dicontohkan tadi. Jauh lebih bagus daripada orang yang hanya mencari pahala. Ada lagi yang beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar menikmati, bukan cari pahala, tetapi ingin mendekat kepada orang yang disembah. Punya tempat spesial di mata orang itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang paling istimewa. Paham ikhwan? Ya. Hadirin ikhwan, dalam iktibar ini mempermudah kita mengkaji dalam konteks makomat. Nah, letaknya malamatiyah itu, letak torekot itu pada orang yang ketiga dalam amalan ibadah. Nah, itu disebut para aulia, para solihin. Mereka itu beribadah seperti yang ketiga itu. Ketika mereka memang hamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, yang mereka cari hanya Allah. Di mana mereka hanya mencari ridhonya, mengenal, memakrifatinya, mencintainya. Bagaimana sih kisah ibadah supaya Allah meridhoi? Senang kepada kita, mencari muka kepada Allah. Nah, inilah ibadah yang Allah sukai. Maka niat kita warid dokamat lubi. Ya. Bukan malah mencari muka kepada makhluk. Nah, maka dalam ajaran malamatiyah itu dihilangkan.
Mencari tidak terlihat kepada makhluk. Bukan mencari muka kepada guru. Yang punya tempat dicari mukanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, contoh seorang sufi wanita bernama Sadatuna Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan begini. Padahal ini bukan ucapan dia. Pokoknya orang sufi malam mati ya, baik Syekh Abdul Qadir Jailani, Abah Anom sendiri. Berkata dia, ya Rob, anna abuduka laisa li anani arju. Arju junataka walali anani khaifun min jahimika. Walakin li anani uhubbuka. Ya Rob, saya menyembah engkau bukan karena mengharap surgamu, bukan pula karena takut kepada nerakamu, tapi karena cinta kepadamu. Itu ada nyanyiannya kan? Nah, itu dia. Jadi makna ini kan sudah jelas. Nah, karena cinta, mencari ridho, apakah artinya kita tidak cari surga? Kita cari. Tapi makna surga harus didalami dalam konteks Malamatiyah. Gini, surga itu simbol ridho. Pernah Antum terangkan. Surga itu rahmatnya Allah. Karena itu cari dengan cara pemahaman tadi surga itu. Mereka takut neraka itu bukan karena nerakanya, tapi takut murka yang membuat neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini, ikhwan? Itu mainan ruhani dalam ajaran tarekat. Neraka itu simbol kemurkaan Allah. Surga itu simbol daripada ridho Allah. Itulah martabat aulia yang mesti kita pahami dalam konsep ibadah. Tujuan ibadah udah tahu. Mendekat mencari ridhonya, menjauh daripada murkanya. Mencari surga, menjauh neraka. Itu bahasa syariat. Hanya ridho Allah. Karenanya orang tarekat menyimpulkan satu doa. Ilahi anta maksudi wariddo kamatlubi atini mahabataka wa ma rimataka. Jadi tatkala kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya tujuannya itu mencari ridhonya Allah saja. Mencari ampunan Allah saja. Jadi bukan hanya sekedar cari pahala seperti orang nomor satu yang dicontohkan tadi. Terus juga satu hal, emangnya antum punya kerja bagus sehingga antum layak digaji dan mendapat pahala. Nah, cari pahala niat aja udah sering gagal. Karena mencari pahala juga dituntut kerja bagus. Ya udah cari ridha Allah aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan secara rohani kita. Ternyata ibadah ini harus mendekati pemahaman-pemahaman doktrin dari ajaran rohani Islam yang disebut melalui latihannya bertarekat dengan pola yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita paham kenapa kita mesti bertarekat. Dalam kondisi sekarang masih sangat penting. Kaido andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.